Memberikan kuasa kepada 2 nama. 1 Baharudin Parawawan, 2 Jin Jenner Gultom, 3 memutuskan 1 mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Oke, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Berarti mengabulkan semua keluhan atau aduan yang diajukan oleh pengadu seluruhnya. Sesuai dengan aduan kami kepada DKPP RI pada tanggal 15 Januari 2025 yang lalu, ada tercantum 6 petitum atau permohonan atau pengaduan atau aduan. Yaitu pertama, meminta kepada DKPP RI menerima dan mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Hal ini alhamdulillah puji Tuhan telah dikabulkan kemarin dalam putusan nomor 1. Mengabulkan seluruhnya. Yang kedua adalah menyatakan terhadap 1, 2, dan 3 anggota KPU Kota Jayapura telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dan ini juga sudah sesuai dengan putusan DKPP RI kemarin. Lalu isi pengaduan ketiga yaitu memberhentikan terhadap 1, 2, dan 3. Maksudnya adalah untuk segera menggantikan anggota KPU Kota Jayapura dengan nomor urut berikutnya. Lalu petitum permohonan kami yang keempat yaitu menyatakan bahwa hasil penetapan rekapitulasi perolehan suara di distrik Jayapura Selatan oleh KPU Kota Jayapura merupakan pengkhianatan demokrasi dan tidak sah. Hal ini maksudnya adalah harus ada rapat pleno KPU Kota Jayapura, kurang lebih seperti itu, yang pada intinya ada semacam pernyataan terbuka dari KPU Kota Jayapura kepada masyarakat Papua bahwa persoalan yang terjadi di distrik Jayapura Selatan adalah cacat hukum. Dengan putusan DKPP dapat dijadikan dasar hukum oleh KPU Provinsi dan KPU Kota Jayapura untuk menghapus rekam jejak demokrasi yang buruk di Indonesia yang terjadi di kota ini, di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Lalu yang kelima dalam permohonan atau petitum kami yaitu agar DKPP mengembalikan hasil rekapitulasi distrik Jayapura Selatan sesuai keadaan semula, yaitu rekapitulasi tanggal 30 November 2024 sampai dengan 3 Desember 2024. Artinya, walaupun putusan DKPP sama sekali tidak bisa mengubah hasil perolehan suara pemilu kemarin, pemilu 27 November 2024, tapi dengan kewenangan DKPP adalah memeriksa dan menyidangkan etik dan perilaku penyelenggara pemilu KPU secara personal. Namun pengaduan pengadu ini telah diterima bahwa sah menurut hukum teradu telah melakukan penggelembungan suara kepada pasangan nomor urut 2 sebesar kurang lebih 9.000 suara. Putusan DKPP RI ini akan menjadi jurisprudensi juga bagi kami untuk kepentingan hukum BTMCK ke depannya hingga ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ada gugatan ataupun kami yang menggugat. Jadi selain putusan DKPP itu kepada KPU untuk melaksanakannya, juga memerintahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi putusan. Atau pengawasan putusan maksudnya adalah sesuai kewenangan Bawaslu untuk memastikan bahwa putusan DKPP yang telah berkekuatan hukum tetap ini wajib dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan putusan ini. Bapak, Ibu, dan saudara semua, selanjutnya kami, tim hukum BTMCK, akan mengawal putusan ini kepada instansi terkait seperti KPU Republik Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia, hingga jajarannya di tingkat Provinsi Papua dan di tingkat Kota Jayapura.
Selanjutnya, mengambil hikmah dalam kasus ini, pesan demokrasi dari saya adalah janganlah berjanji membangun jembatan yang di bawahnya tidak ada fondasi. Karena hukum dikatakan hukum jika ada kebenaran di dalamnya. Salam demokrasi, Satyam Eva Jayate. Kebenaran pasti menang. Terima kasih. Semua orang sama di hadapan hukum, tak ada batas bagi orang kaya dan orang miskin, karena hukum yang adil tidak memihak siapapun. Kesamaan merupakan prinsip dasar kebenaran, sebab keadilan sejati tidak tunduk pada kekuasaan. Bersama BF Law Firm kita wujudkan etika profesi dalam menegakkan hukum bagai masyarakat. Pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan akurat, dengan kejujuran yang bertanggung jawab, berikan yang terbaik bagi klien dalam mendapatkan